Pemirsa, Pasar Ikan Pelantar KUD Tanjung Pinang merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki nilai sejarah, di mana usianya kini sudah lebih dari setengah abad dalam memenuhi kebutuhan warga Tanjung Pinang dan sekitarnya. Namun sejak beberapa hari belakangan, nasibnya cukup memprihatinkan, hingga kini roboh akibat dimakan usia. Bagi Anda yang ingin tahu sejarah Pasar KUD Tanjung Pinang, saksikan liputan berikut ini. Pasca robohnya pasar KUD ini cukup menarik untuk kita bahas sejarah berdirinya. Mulai dari tahun dibangun, perkembangan dari tahun ke tahun hingga insiden robohnya pasar ini. Di mana ini merupakan pasar ikan yang terletak di kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Pinang Kota. Dan berdiri sejak tahun 1969 atau 53 tahun silam. Kemudian pasar yang terletak di kawasan Pelantar 2 atau Pelantar KUD tersebut sempat direvitalisasi kembali pada tahun 1992 atau 30 tahun yang lalu. Untuk mengetahui kondisi pasar KUD Tanjung Pinang, pasca ambruk pada Sabtu pagi tadi, dalam kesempatan ini reporter kami melaporkan dari lokasi kejadian, di mana tempat berinteraksi antara pembeli dan penjual merupakan pasar kebanggaan bagi masyarakat Tanjung Pinang. Pemirsa GoTV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di pasar ikan, sepanjang di pasar baru 1 dan 2 Tanjung Pinang. Saat ini seperti Anda lihat di belakang, pasar ikan yang ada di Tanjung Pinang ini yang merupakan salah satu penggerak ekonomi roboh dengan hampir rata dengan laut. Hal ini justru menjadi sebuah pukulan berat bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya pemerintah Kota Tanjung Pinang, di mana salah satu penggerak ekonomi di sini ambruk, yang seharusnya bisa kita antisipasi dengan pemeliharaan maupun pemulihan akses ataupun fasilitas yang ada. Sekitar 30 tahun lalu, pasar ikan ini menjadi salah satu tempat pelelangan ikan di Tanjung Pinang. Hingga kini cukup miris nasibnya akibat belum pernah mendapatkan sentuhan renovasi dan juga perawatan. Hingga sempat menjadi perbincangan akibat kurangnya perhatian dari pemerintah akibat tak memiliki anggaran. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya bersama jajaran saya, kita mencoba terus berjuang untuk dapat revitalisasi. Ini kan ada 2 pasar, Pak. Satu pasar baru 1, satu pasar baru 2. Pasar baru 2 ini ada pedagang kita yang jumlahnya 541. Yang kita sebut pasar baru 2 itu ini dan bangunan ini. Ya. Di tahun ini 2021 kita diberikan kesempatan untuk melengkapi seluruh dokumen terkait rencana pembangunan. Jadi yang pertama, kita dianggarkan oleh perusahaan jumlahnya 68 miliar. Itu pembangunan untuk pasar baru 1, Pak. Pasar tradisional ini juga merupakan tempat bagi para nelayan di Tanjung Pinang untuk menjual hasil tangkapan. Bahkan sejak lama pasar ini ditunjuk sebagai tempat pelelangan ikan yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, sekaligus fasilitas ekspor ikan dari Kepri. Secara umum, pasar ini merupakan salah satu motor bergeraknya ekonomi. Namun sayang, kini ambruk akibat dimakan usia. Akibat insiden ambruknya pasar ikan sebanyak 2 kali di tahun 2022 ini, banyak pihak yang dirugikan dari mulai korban material hingga korban luka-luka. Terutama para pedagang yang merugi akibat tak bisa lagi mengais rezeki di tempat ini. Dibuat tahun 95, gedung ini tahun 95 dibuat, dibangun, ya. Tentunya dengan kondisi tahun 95, kemudian berada di atas air asin, kayak tawar ya, air asin. Tentunya kondisinya seharusnya setiap 5 tahun atau apapun dia harus dikorek lagi kan, dikoreksi karena kondisinya begitu, dievaluasi. Ternyata lebih cepat kejadiannya pada kita akan melakukan koreksi terhadap gedung ini. Jadi evakuasi sudah kita lakukan, ya. Kemudian mulai hari ini dan seterusnya kita sudah memberitahu kepada BUMD untuk tidak mengaktivitaskan lagi gedung ini. Kini pasar yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk tersebut terpaksa hening sementara sambil menunggu kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi atas masalah ini. Muhammad Azharullah, GoTV News melaporkan.